Halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini kita bakal bercerita nih sambil belajar dan juga sambil main loh. Langsung aja yuk. Mungkin teman-teman udah pernah dengar kata kreatif, tapi belum tahu pengertiannya. Nah, apa sih pengertiannya? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau suatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada, lalu menjadikannya sebagai suatu hal yang baru. Kreativitas dapat mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Setelah mengetahui pengertian dari kreativitas, selanjutnya kita akan menggabungkannya dengan konsep ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan pada sumber aset kreatif. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam adalah aset kreatif yang dapat dijadikan modal untuk mengembangkan industri kreatif. Lalu, siapa yang menjadi peran utama dalam kegiatan ekonomi kreatif? Nah, orang tersebut yaitu wirausahawan. Contohnya, wirausahawan itu dari mulai penjual sampai dengan orang yang sudah mempunyai kantor besar. Di era ekonomi baru saat ini, ide kreatif dan pengetahuan dari seseorang sangat diandalkan sebagai faktor produksi yang utama dari kegiatan ekonomi untuk menghasilkan produk dan karya yang kreatif. Selain itu, perekonomian sudah mengalami perubahan dari yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif solusi dalam mengembangkan segala potensi bangsa, kini dapat diajarkan melalui pembelajaran sejak dini. Ekonomi kreatif untuk anak bukan bermaksud untuk mempekerjakan anak, namun menanamkan nilai-nilai ekonomi sejak dini. Ekonomi kreatif perlu dikembangkan sejak dini. Hal ini beralasan agar Indonesia dapat mencetak generasi penerus yang siap dengan tantangan-tantangan ekonomi di masa mendatang. Berwirausaha bukan hanya untuk orang yang sudah kaya atau punya uang banyak saja, tetapi dengan niat, ide, inovasi, dan kreativitas, maka dapat membentuk usaha sendiri. Sejak kecil, kita juga perlu tahu dan mulai mengenal ekonomi kreatif, baik dari sekolah formal maupun kehidupan sehari-hari. Edukasi ekonomi kreatif sejak dini diperlukan agar nantinya anak-anak terbiasa dalam berkreasi dan di masa depan mampu bersaing dengan orang lain yang jumlahnya besar dan mempunyai daya pikir yang beragam. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak teknologi yang semakin maju dan berkembang, sehingga menarik perhatian dari semua kalangan, dari mulai anak kecil sampai dengan orang tua. Contohnya, yaitu bermain handphone, yang membuat anak-anak terlena dan lupa belajar. Kita boleh menggunakan teknologi, namun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melupakan kewajiban sebagai pelajar ya, yaitu belajar. Bermain sama teman-teman boleh, asalkan ingat waktu. Nah, berbicara mengenai waktu, demi kesuksesan anak di masa depan, anak perlu berlatih mengatur waktu dan belajar menentukan prioritas dengan baik sejak dini. Hal ini dapat dimulai dari hal terkecil. Yang pertama, waktu tidur. Kita harus belajar disiplin terhadap waktu tidur yang dilakukan setiap hari. Contohnya, jika besok ada sekolah, maka kita harus tidur pukul 8 malam dan bangun pukul 5 pagi. Kegiatan ini dilakukan secara konsisten
dan rutin. Yang kedua, atur jam makan. Pasti kalian udah tahu ya tentang jam makan. Jadi jam makan yang tepat itu penting loh. Karena dengan jam makan yang tepat, maka kalian mampu menjaga kesehatan diri sendiri. Yang ketiga, berlatih mengukur waktu. Kita sebaiknya mampu mengukur waktu sendiri. Misalnya, di rumah kita ditugasi untuk menyapu dan mencuci piring. Maka, kita bisa menentukan berapa lama agar pekerjaan tersebut bisa selesai. Misalnya, menyapu selama 5 menit dan mencuci piring selama 15 menit. Jika kita sudah terbiasa akan hal kecil tersebut, maka sampai dewasa kita akan terus menerapkannya. Sebagai seorang pelajar, kita perlu belajar bukan hanya dari sekolah, namun juga dari lingkungan sekitar. Kita tidak boleh malas dan kita harus berani mencoba hal-hal baru. Misalnya, jika kita merasa kurang bisa dalam hal matematika, jangan menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas dan malah bermalas-malasan. Justru itu, kita harus berani mencoba hal yang menurut kita sulit. Dengan berusaha dan mulai belajar dari sekarang, maka kita akan mendapatkan pemahaman lebih dan bisa mengerjakan matematika dengan mudah. Nah, kali ini aku mau nunjukin sebuah gambar. Pasti teman-teman mengenal siapa yang ada di gambar tersebut. Bener banget, ini adalah Presiden Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi ini sebelum menjadi presiden, beliau adalah pengusaha kerajinan kayu atau mebel. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, tidaklah mudah. Pak Jokowi sejak kecil hidup dengan keluarga yang sederhana, bahkan rumahnya pernah mengalami penggusuran. Tapi Pak Jokowi ini rajin belajar, berani, pantang menyerah, kreatif, dapat membagi waktu antara bermain dan belajar yang diterapkan dari kecil sampai besar. Walaupun uang yang dipunya tidak banyak, pada saat itu beliau mengandalkan keahlian dan kerja kerasnya, sehingga usaha tersebut dapat berkembang sampai sekarang. Hebat ya sosok Pak Jokowi. Jadi, walaupun kita sekolahnya online dan berdiam diri di rumah, namun kita harus tetap belajar, jangan main terus. Kalau rajin belajar, nanti bisa mengikuti jejak Pak Jokowi sebagai pengusaha sukses. Maka dari itu, yuk kita mulai belajar kreatif walaupun dari hal kecil, seperti membuat bahan bekas menjadi bahan yang bermanfaat dan bernilai ekonomis atau bisa dijual. Nah, di sini ada beberapa gambar yang dapat dijadikan inspirasi dalam membuat kerajinan tangan. Yuk kita manfaatkan barang-barang bekas menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis atau dapat dijual. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya buat kalian. See you next time.